Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di tugas 3 ini kembali lagi bersama saya, Elis Demetri, NIM 858453242. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan nasional dan relevansinya di era digital. Berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidik Nasional kita. Pertama, apa makna pilar dalam konteks pendidikan? Pilar di sini berarti dasar, tiang penyangga, atau fondasi yang kokoh bagi sistem pendidikan di negara ini. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mencetak generasi yang berkualitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berakar pada budaya, bangsa, dan bertujuan membentuk kepribadian manusia yang utuh. Beliau merumuskan prinsip dasar pendidikan dalam semboyan yang sangat terkenal. Ing ngerso sung tulodo, ing madyo mangun kerso, tut uri handayani. Artinya, ing ngerso sung tulodo sebagai pemimpin di depan, guru menjadi contoh teladan yang baik. Ing madyo mangun kerso, di tengah proses pembelajaran, guru membangkitkan semangat dan keingintahuan anak. Tut Uri Handayani, dari belakang, guru memberikan dukungan dan kebebasan agar anak dapat berkembang sesuai potensinya masing-masing. Bagian yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, ada 4 pilar utama pendidikan nasional yang menjadi landasan kita hingga saat ini, yaitu yang pertama, pilar pengetahuan, learning to know, yaitu kemampuan untuk belajar, memahami, menelaah, dan mencari ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Yang kedua, pilar keterampilan, learning to do, yaitu kemampuan menerapkan ilmu menjadi keterampilan nyata dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pilar kehidupan bersama, learning to live together, yaitu kemampuan berinteraksi, bekerja sama, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dengan sesama. Dan yang keempat, pilar kepribadian, learning to be, yaitu tujuan tertinggi pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berkembang secara utuh, baik fisik maupun batin. Nah, keempat pilar ini tidak bisa dipisahkan, harus dibangun secara seimbang dalam proses pendidikan. Yang ketiga yaitu analisis, relevansi, dan tantangan di era digital. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Bagaimana prinsip tersebut diterapkan di era digital saat ini? Era digital membawa banyak kemudahan dan perubahan besar dalam cara kita belajar. Teknologi membuka akses ilmu yang sangat luas, tapi juga membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Nah, mari kita lihat bagaimana 4 pilar tersebut diterapkan dalam pembelajaran masa kini. Daring dan literasi digital. Sekarang belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di mana saja melalui internet. Ini mendukung pilar pengetahuan menjadi lebih terbuka. Namun, tantangannya adalah kita harus belajar menyaring informasi yang benar dan tidak salah, agar tidak tertipu berita bohong atau konten yang tidak mendidik. Karakter dan kemandirian. Di era digital, siswa belajar lebih mandiri. Mereka tidak hanya menunggu penjelasan guru, tapi mencari ilmu sendiri. Ini sangat sesuai dengan prinsip
Tut Uri Handayani, di mana guru hanya menjadi pembimbing, bukan satu-satunya sumber ilmu. Kerjasama global, teknologi membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Ini memperkuat pilar belajar hidup bersama, di mana anak belajar menghargai perbedaan budaya dan bekerja sama secara global. Pembentukan karakter. Ini tantangan terbesar di era digital. Banyak anak yang tergoda dengan konten yang tidak baik, kecanduan gawai, atau lupa sopan santun saat berkomunikasi di dunia maya. Oleh karena itu, tugas guru dan orang tua semakin penting untuk menanamkan nilai agama, moral, dan etika agar karakter anak tetap kuat dan tidak tergerus zaman. Yang keempat, refleksi dan jawaban persoalan pendidikan saat ini. Nah, lalu bagaimana prinsip Ki Hajar Dewantara dalam 4 pilar tersebut menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Masalah utama pendidikan kita sekarang adalah yang pertama, kesenjangan akses teknologi antar daerah. Yang kedua, ancaman menurunnya karakter dan akhlak anak. Yang ketiga, tantangan menjadi teknologi sebagai alat bantu bukan menjadi tuan. Jadi melalui prinsip Ingerso Sungtulodo, guru menjadi contoh utama bagi siswa dalam menggunakan teknologi dengan bijak. Melalui 4 pilar pendidikan, kita bisa menyusun kurikulum dan pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk anak menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Jadi, pendidikan di era digital tidak boleh hanya fokus pada kemajuan teknologi saja, tapi harus tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa dan prinsip Ki Hajar Dewantara. Teknologi hanyalah alat untuk mempermudah kita mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu mencetak manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pilar-pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dan menjadi dasar yang kuat di era digital maupun atau dimanapun, termasuk era digital saat ini. Jadi, guru tetap menjadi teladan dan pembimbing yang baik. Teknologi digunakan untuk memperluas wawasan dan kemampuan. Tujuan akhir pendidikan tetap membentuk manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter mulia. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai luhur agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan mencetak generasi penerus yang siap menghadapi masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.